Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah, sahabat taslim cinta Allah. Rasa-rasanya kita perlu membaca kembali sejarah agar supaya kita tidak terlalu silau dengan mereka yang ada di barat. Hari ini sebagian kita kalau mau meniru fashion, kita akan berkiblat kepada Prancis, kita akan berkiblat kepada Inggris, kita akan berkiblat kepada Eropa secara umum. Padahal yang mengajarkan mereka, jangankan berbusana, untuk mandi saja itu kaum muslimin. Ini bukan perkataan saya. Ini bukan perkataan yang diada-ada. Ini perkataan salah seorang orientalis dalam buku yang sangat fenomenal sekali. Yang buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku aslinya berjudul Arab Suns Rise in West, yang ditulis oleh seorang Sigrid Hunke, yang mengatakan bahwa dahulu, saya akan bacakan bagaimana yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, buku tersebut yang berjudul Syamsul Arab Tasta'ul Gharb, yang sudah diterjemahkan dari judul aslinya kemudian ke dalam bahasa Arab. Saya bacakan saja apa yang dikatakan oleh seorang orientalis berkebangsaan Jerman, Sigrid Hunke, bahwa Sigrid Hunke pernah mengatakan ketika itu dia sedang mengadakan studi banding ke Andalus, yang bertemu dengan seorang ahli fikih yang bernama Syekh At-Turtusi. Kemudian saat berkeliling ke Eropa, Syekh Turtusi ini dikejutkan dengan kondisi mereka yang sangat kotor. Kemudian Sigrid Hunke mengatakan, selama-lamanya kamu akan melihat mereka itu kotor. Mereka itu bangsa Eropa ketika itu. Sesungguhnya mereka tidak membersihkan diri mereka dan tidak mandi kecuali 1 atau 2 kali dalam 1 tahun dengan air dingin. Adapun pakaian mereka tidak mereka cuci setelah mereka pakai, hingga pakaian tersebut menjadi kain yang kumuh dan rusak. Ini bukan perkataan kita. Bahkan Syekh At-Turtusi saja sampai kaget melihat kondisi mereka. Karena jauh sekali dari yang disaksikan oleh syekh tersebut dalam masyarakat Islam. Kaum muslimin itu 5 kali minimal itu harus wudu, bersuci, ketemu air gitu ya. Membasuh muka, mencuci tangan, membasuh kepala, kaki dan lain sebagainya. Sehingga pemandangan itu yang sangat mengagetkan atau menakjubkan atau membuat kaget seorang Syekh Turtusi tadi yang saat berkeliling dengan Sigrid Hunke. Kemudian Sigrid menambahkan, saya akan bacakan lagi. Sesungguhnya hal seperti ini atau kebiasaan hidup kotor bangsa Eropa tidak bisa difahami orang Arab yang biasa bersih, atau ia tidak kuat menanggungnya. Kebersihan tubuh baginya tidak hanya sekedar kewajiban agama. Ini perkataan seorang orientalis berkebangsaan Jerman yang sedang melihat kondisi kaum muslimin.
Kebersihan tubuh juga merupakan kebutuhan mendasar untuk menghadapi panasnya cuaca di lingkungan mereka. Maksudnya orang-orang Arab. Kemudian Sigrid Hunkem juga menyebutkan bahwa kota Baghdad pada abad 10 Masehi penuh dengan ribuan pemandian air panas yang dilengkapi dengan pelayanan pembersihan tubuh dengan sabut dan penghiasan. Ya, itu kalimat orang orientalis yang mensifati Eropa. Jadi, kalau kita sekarang ini berkiblat fashion kepada bangsa Eropa, mereka juga harus sadar kalau yang mengajarkan mereka tentang kebersihan itu kaum muslimin. Bukan kata saya, ini kata tadi Sigrid Hunke ya. Dan Islam sudah menaruh dasar-dasar kebersihan jauh sebelum Sigrid Hunke lahir itu. Nabi SAW yang mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu, kesucian itu sebagian dari iman. Bayangkan, sebagian dari iman itu kesuciannya. Kemudian Allah yang berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang yang membersihkan badannya. Perintah Allah. Bahkan Allah sampai mengatakan cintanya kepada orang-orang atau menyatakan cintanya kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi berbicara tentang siapa meniru siapa itu harusnya kita baca sejarah. Bahwa mereka yang mengajarkan mereka bersih-bersih itu kita kaum muslimin. Yang mengajarkan mereka tata cara mandi itu kita. Dan kita sebagai agama yang sangat perhatian dengan kebersihan, kebersihan tubuh, kebersihan pakaian, dan kita tahu nggak mungkin diterima sholat seorang muslim itu kalau nggak suci dari hadas dan suci tempat ya, atau badan dan tempat di mana ia akan sholat. Jadi ya sudahlah, kita tidak perlu terlalu silau dengan mereka, sebab sokok gurunya adalah kaum muslimin. Sebab kita yang menjadi sokok guru bagi mereka. Dan harusnya mereka berhutang budi sekali kepada kita. Tapi tidak masalah mau mereka mengakui atau tidak. Yang penting kita sebagai kaum muslimin hendaklah jangan menjadi atau ada dalam jiwa kita menjadi bangsa atau umat yang inferior. Kalahan, merasa nggak bisa apa-apa. Tidak. Sebab kita banyak jasanya bagi mereka. Mari kita sadari itu dan mari kita baca kembali sejarah agar kita tahu bahwa hal-hal yang banyak hari ini dilupakan, bahkan sengaja dikaburkan oleh bangsa Eropa, itu berasal dari pengajaran kaum muslimin. Jadi judulnya adalah Eropa belajar mandi dari muslimin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تصلح TV